Okay, thank you. Hopefully by resetting umur kita, this activity can go run well without any obstacle. And now the second agenda, we are going to evaluation and conclusion. And first from Mr. Dodo. Hello, Mr. Dodo. Okay. Halo, Bu. Time is yours, Mr. Baik. Dodo. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur SDM, Ibu Dwi Astuti, kemudian Ibu Kepala Sekolah beserta staf, Ibu Kepala Sekolah Bu Yudina, dan teman-teman semuanya. Dengan izinnya Bu Yudina, saya diberi waktu untuk share sedikit tentang pendidikan guru penggerak. Mohon waktunya sebentar saja. Saya izin share screen. Pendidikan guru penggerak itu sudah berjalan ternyata di luar daerah sudah 1, 2, 3 tahap. Sekarang menuju ke tahap keempat. Ya, saya masuk ke tahap keempat. Tahap keempat ini juga wilayah-wilayah di Indonesia, cuman belum bergerak karena untuk guru penggeraknya belum diumumkan tanggal 30 September. Jadi nanti insya Allah saya bergeraknya tanggal 30 mungkin Oktober. Apakah itu pendidikan guru penggerak? Baik, akan saya share screen sebentar saja. Ya, ini tentang guru penggerak. Berawal dari, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun. Sampun, nggih. Berawal dari visi pendidikan Indonesia oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Visinya nanti kita baca. Kemudian ada istilah-istilah karena untuk menuju visi pendidikan itu ada Merdeka Belajar, ada Pelajar Pancasila, ada sekolah penggerak, guru penggerak, kemudian ada satker, kemudian pendamping praktek. Saya posisinya di pendamping praktek. Apakah visi pendidikan Indonesia itu? Yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini visi sejak 2019. Kemudian bergerak terus. Ada istilah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu apa? Ini ada bermacam-macam pendapat ya. Yang pertama, culture yang merdeka dalam unit pendidikan. Kemudian, siswa yang merdeka dalam mengembangkan kompetensinya. Kemudian, pendidikan yang berpihak pada siswa, dan siswa. Kemudian, pendidikan yang menghamba pada siswa. Kemudian ada lagi kemerdekaan belajar yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar senyaman mungkin dalam suasana bahagia tanpa adanya rasa tertekan. Inilah yang diperjuangkan oleh kita semua, yaitu Merdeka Belajar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ya. Dari visi pendidikan Indonesia menuju ke pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila apa? Di sini sudah disebutkan dan mungkin Bapak Ibu nanti bisa share sendiri. Pelajar Pancasila yaitu yang mempunyai ciri khas berkependidikan global, kemudian bergotong royong, kemudian kreatif, kemudian bernalar kritis, kemudian bermandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, al-karimah. Untuk menuju itu harus ada transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan adalah perubahan pendidikan. Salah satunya adalah melalui pendidikan guru penggerak. Pendidikan guru penggerak ini saya gambarkan bayi dalam kandungan. Itu pendidikan guru penggerak itu berlangsung selama 9 bulan. Saya ulangi, pendidikan guru penggerak berlangsung selama 9 bulan. Jadi tugas saya nanti mendampingi atau membersamai guru penggerak selama 9 bulan biar berproses. Ya, transformasi pendidikan ini adalah perubahan pendidikan
beda dengan tahun-tahun yang lalu. Sekarang itu namanya piramida terbalik. Jadi langsung ke sasaran. Langsung ke sasaran, kemudian didukung oleh semua elemen dari lembaga, dari dinas pendidikan, semua bergerak untuk memajukan. Jadi dari akar rumput. Dulu kan kita mendapat kebijakan dari pemerintah, kemudian di-share, ada pelatihan dan sebagainya. Kemudian mungkin sampai bawah bisa bias itu ya kebijakannya. Tapi ini enggak. Ini langsung ke sasaran, ke sekolah penggerak, ke sasaran, ke guru penggerak sekolah. Misalnya di SMP Nasima ini yang terdaftar itu ada Pak Ocim, kemudian ada Pak Triadi. Itu nanti yang kita push untuk menjadi pelopor, untuk menjadi inspirator agar menjadi rujukan guru-guru yang lain untuk menggerakkan kemajuan pendidikan di sekolah kita. Next. Ya, saya juga laporkan apa yang saya pelajari kemarin di pembekalan pendamping praktek. Kemarin itu secara online ada 14 hari itu kita mempelajari konsep filosofis Ki Hajar Dewantara. Ada kemandirian, kemudian kemerdekaan, kemudian kodrat alam, kodrat zaman, budi pekerti. Saya kira kita selaras dengan visi Ki Hajar Dewantara. Nasima itu kan filosofinya juga Ki Hajar Dewantara. Kodrat zaman, artinya kita mengajar era kita itu berbeda dengan mengajar sekarang. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ini selaras dengan visi kita. Karena memang kita menggunakan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian visi guru penggerak. Visi nanti ketika lokakarya itu memang semua berkumpul. Tadi stakeholder semua holistik berkumpul dari dinas pendidikan, dari kepala sekolah, dari guru penggerak itu berkumpul untuk menelaah visi kita apakah berpihak pada siswa atau tidak. Saya kira kalau kita Nasima itu berpihak pada siswa. Silahkan direnungkan lagi, membimbing insan Indonesia yang berilmu dan berakhlak al-karimah. Jelas itu berpihak pada siswa. Next, ada transformasi pendidikan. Perubahan di dunia pendidikan, tadi sudah sebutkan, itu piramida terbalik. Jadi dari akar rumput, dari masalah yang sebenarnya yang ada di sekitar kita, bukan dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu mendukung seluruh apa yang terjadi perubahan yang ada di akar rumput. Akar rumput itu yang masalah kita misalnya, masalah kita di sekolah itu apa? Itu kita cari solusi, kemudian kita biar anak-anak itu maju, senang, kemudian mengembangkan diri, mandiri, dan nanti bisa bermanfaat bagi masyarakatnya. Dari akar rumput, bukan kebijakan dari pusat. Dari piramida terbalik, bukan ini terbuka ya, jadi terbuka. Jadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian alur merdeka belajar. Kemarin saya juga diajari alur merdeka belajar. Jadi belajar itu ada mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi itu bersama-sama kita diskusi, refleksi terbimbing itu kita diskusi juga, kemudian demonstrasi kontekstual itu kita mendemonstrasikan pemikiran-pemikiran kita, elaborasi pemahaman itu kita mengelaborasi dengan yang lain, koneksi antar materi itu juga kita diskusi dengan yang lain, dan aksi nyata apa yang telah dipelajari itu dilaksanakan. Itu alur merdeka belajar ya. Itu ada R-nya 2 ya, merdeka belajar. Itu ternyata itu alur belajar dari Pak Mas Menteri. Kemudian juga diajari tentang coaching bagaimana mendampingi guru penggerak nanti. Kemudian ada panduan lokakarya bagaimana melaksanakan lokakarya. Jadi ada dinas pendidikan, kemudian ada satker. Satker itu satuan kerja. Jadi satker ini yang menangani adalah P4TK Yogyakarta. Di Jawa Tengah nanti yang menangani adalah P4TK Yogyakarta ketika mengadakan lokakarya. Nah, ini yang saya katakan tadi, 9 bulan tadi. Jadi, ada lokakarya perdana itu keseluruhan. Jadi semuanya harus mendukung. Dinas pendidikan, kepala sekolah, guru penggerak itu harus mendukung apa yang menjadi visi misi dan seterusnya. Kemudian ada pendampingan individu, kemudian ada lokakarya 1, 2, dan 3 sampai 9 bulan. Itu baru nanti guru penggerak dinyatakan lulus menjadi guru penggerak. Jadi pendidikan guru penggerak itu langsung praktek.
langsung praktek didampingi. Jadi tugas saya itu nanti mendampingi ya, mendampingi. Kemudian saya tidak tahu, jadi tugas saya itu ada 3 atau sampai 8 guru penggerak. Mungkin bisa jadi Pak Ocim sama Pak Triadi dan mungkin guru-guru yang di dekat Kota Semarang. Itu kita komunikasi tiap hari Sabtu atau waktu senggang ya, waktu senggang untuk saling komunikasi. Kemudian Lokakarya sebulan sekali bertemu untuk membicarakan kemajuan, perubahan dan bagaimana perkembangan siswa dan seterusnya. Itu Bapak Ibu yang akan dilaksanakan oleh kementerian secara holistik seluruhnya ke semuanya. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi masing-masing anak itu mempunyai kodrat sendiri. Kita tidak bisa memaksakan, kita tidak bisa kamu harus jadi ini, tidak bisa. Kita hanya sebagai petani yang merawat padi biar tumbuh subur, kemudian berbuah dan seterusnya itu. Yang terakhir Bapak Ibu, jadi tidak lama. Bapak Ibu sedikit banyak sudah paham tentang pendidikan guru penggerak. Maka mari kembangkan praktik baik dalam pembelajaran kita yang berpihak pada siswa. Tidak usah menunggu program guru penggerak berikutnya, mari bergerak mandiri sendiri, dari diri sendiri, kemudian lembaga, dan untuk Indonesia Raya. Saya kira itu Bapak Ibu untuk pengenalan. Ini hanya umum ya, kalau detailnya nanti. Kemudian mungkin saya perlu tayangkan video sebentar. Hingga saat ini sering ditemukan kondisi di mana anak-anak dinilai dan dibandingkan satu sama lain berdasarkan standar khusus atau kriteria penilaian khusus yang seragam. Sedangkan banyak orang-orang yang menyadari bahwa setiap individu itu beragam. Mereka memiliki keunikan dan perbedaan satu sama lain yang tentunya menjadi keunggulan mereka nantinya. Ini mengingatkan saya pada sebuah kalimat, di mana kita tidak boleh menilai seekor ikan dari kemampuannya untuk memanjat pohon, karena akan selamanya dia akan dilihat sebagai hewan yang bodoh. Saat ini muncul kebijakan pendidikan tentang merdeka belajar. Ini mengingatkan saya akan 3 artian merdeka. Yang pertama adalah tidak hidup terperintah, kemudian berdiri tegak karena kekuatannya sendiri, dan yang terakhir adalah cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Sehingga ketika kita ingin melakukan merdeka belajar tadi, atau kita ingin merdeka, atau bahkan memerdekakan orang lain, nampaknya kita perlu sadar bahwa jangan sampai anak-anak atau bahkan kita melakukan sebuah tindakan atau bertenaga karena sebuah perintah. Namun kita melakukan itu karena betul-betul sadar sepenuhnya kita perlu melakukan itu atau kita wajib melakukan itu. Gitu. Dan sekolah adalah tempat yang tepat untuk membantu anak-anak dalam menggali, kemudian menemukan potensi dirinya, kemudian menganalisa dan mengasah potensinya agar kemudian bisa ditingkatkan dengan lebih baik lagi. Dan pada akhirnya setiap anak mampu untuk berdaya dan berkehendak atas dirinya sendiri. Dan nantinya mereka bisa menjadi bagian dari masyarakat yang baik tentunya. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Ini hanya informasi umum. Apabila ada pertanyaan, kalau ada waktu boleh, kalau tidak ada juga tidak masalah. Yang penting kita sudah tahu perkembangan pendidikan dan kita tidak kaget itu loh kok pendidikan guru penggerak ya, olah seperti itu. Jadi kita tidak kaget, itu berjalan senyap. Saya kira itu Bapak Ibu. Ini bapaknya udah ada ya, ibu semua. Bapaknya, oh ada Bapak Eko Darmanto. Bapaknya siapa lagi nih? Aduh, Bapak Ibu. Bapak Abdul Rokim ada. Ini calon. Eko Karyanto piye to? Eko Karyanto ra ono ya. Eko Darmanto. Ada pertanyaan. Pak Taryati monggo. Apakah ada waktu Bu Dewi? Yes, Mr. Dodo. Maybe teacher. Ada yang tunjuk jari. J, baik.
have a question for Mr. Dodo? Silakan Pak Taryadi. Terima kasih waktunya Pak Sri Husodo. Pak Aiki. Terima kasih waktunya Bu Dewi. Pertanyaan untuk Pak Sri Husodo. Menarik sekali presentasi dari Pak Sri Husodo tentang posisi beliau ya sebagai pendamping guru penggerak. Pak Dodo ini disiapkan oleh Kementerian Pendidikan sebagai pengajar praktik. Ngerti nggih Pak Dodo nggih? Betul. Dan nanti dipersiapkan untuk mendampingi Pak Ocim dan teman-teman yang lain sebagai guru penggerak jika nanti lolos. Nah, senyambung dengan hal tersebut, alangkah baiknya jika sekolah kita, sekolah Nasima tercinta ini juga turut berperan sebagai sekolah penggerak. Ngaten ya Pak Dodo ya? Iya. Karena program dari kementerian melalui guru penggerak, kemudian sekolah penggerak ke depan adalah melakukan perubahan kurikulum dengan semangat merdeka belajar dan gilirannya itu tidak serempak sebagaimana model atau pola perubahan kurikulum di era sebelumnya, tapi dilakukan secara bertahap, secara senyap tadi ya, seperti bahasnya Pak Dodo. Jadi kurikulum 2001 itu sudah diterapkan pada sekolah penggerak yang edisi 1. Kalau tidak salah di beberapa kota di Indonesia ya, ada 111 sekolah atau 111 kota. Nah, kebetulan giliran Kota Semarang itu edisi kedua ini kalau tidak salah untuk sekolah penggerak. Sama seperti guru penggerak, sampai pada guru penggerak 3 itu belum ada jatah Kota Semarang, tapi baru pada guru penggerak tahap 4 dapat jatah. Nah, mumpung Kota Semarang pada sekolah penggerak edisi 2 ini muncul, langkah baiknya disambut dengan cara sekolah kita SMP Nasima ini mendaftarkan. Karena sebagaimana kurikulum itu tidak akan pernah surut, tapi akan selalu maju. Nah, kalau kebetulan kita bisa ngambil inisiatif atau ngambil kesempatan pertama, alangkah baiknya. Ngaten Pak Dodo ya, matur suwun, mudah-mudahan bisa direspon oleh pejabat yang berwenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Triadi, masukannya, usulannya. Mungkin Bapak Ibu, mungkin Bu Dina bisa merespon untuk kita mengikuti sekolah penggerak, karena saya tahu di sekolah Nasima itu ada banyak praktek baik. Saya ulangi, banyak praktek baik yang belum tereksplor, dan ini perlu pendampingan, ini perlu pelatihan, ini perlu biar yang lain tahu kalau sekolah penggerak itu menjadi inspirator sekolah. Jadi nanti sekolah-sekolah yang lain ini akan merujuk ke sekolah penggerak itu, akan diskusi bersama, akan berkolaborasi agar sekolahnya maju.